Selamat datang kembali teman-teman netizen yang 5B ke video terbaru dari channel YouTube Triple B alias Bola Bung Bindar. Bung Jas, kan ada juga nih mungkin viewers baru kita, subscriber baru kita. Kamu jelaskan dong, singkatan dari 5B ini apa? Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Kita mengapresiasi dukungan dari teman-teman netizen yang merupakan pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola ke channel YouTube Bola Bung Bindar, karena jumlah subscriber kita terus naik setiap hari dengan jumlah puluhan orang. Tapi kita belum mencapai target yang kita inginkan di tahap awal ini. Berapa target kita? 100.000 subscribers. Itu dia teman-teman, kita butuh support dari teman-teman agar terus share video kita, merekomendasi channel kita agar kita bisa menembus hingga 100.000 orang subscriber. Dan jika kita sudah menembus, kita juga akan mengadakan giveaway episode di mana kita akan membagikan hadiah kepada teman-teman netizen melalui nanti sebuah konsep yang akan kita pikirkan. Betul ya, Bung Jas ya? Dan kita juga masih dalam proses untuk merubah beberapa konsep dari program kita ini. Mungkin juga nanti ke depannya kita akan mengundang bintang tamu yang bisa berbicara sama saya dan juga Bung Jas di episode ini. Tapi memang karena situasi dan kondisinya sekarang tidak memungkinkan, ya kita belum bisa dulu mengundang siapa-siapa ke tempat kita mengupload video ini. By the way, di video terbaru ini kita akan bahas, akan bicara dan bedah. Udah lanjutin aja. Iya, sabar dong, kan saya kan lagi jelaskan nih tentang kekalahan Manchester United melawan Chelsea dengan skor 1-3 di semifinal Piala FA. Glory, glory MU. MU kalah dan kamu senang, kok bisa? Saya bukan senang, Oke. saya semangat. Teman-teman juga support tim ya. Kalaupun kalah, mereka bisa menang lagi. Kayak Arsenal kan juga kalah, tapi menangnya kan Bung Bindar. Iya, ini dia teman-teman ya. Anda harus mencontoh pemikiran yang bijak dari salah satu supporter cilik Manchester United yang selalu Think positif Oke. dan speak positif. itu dia, berpikir secara positif dan bicara yang positif-positif saja. Maka itu juga kita selalu request kepada teman-teman agar komen-komen yang positif saja, yang negatif-negatif kita tidak perlulah ya. Dan sekarang kita langsung masuk ke pembahasan kita soal Manchester United yang kalah dengan skor tadi saya katakan telak 1-3, dan kemenangan bagi Chelsea merupakan kemenangan yang spesial secara spesifik bagi Frank Lampard, karena di musim ini pada saat mereka bertemu di Premier League, Chelsea tidak bisa menang melawan Manchester United. Kita tahu masing-masing tim dilatih oleh mantan pemain mereka, di mana Ole sebelumnya musim lalu sudah menangani MU dan Frank Lampard baru di awal musim ini menangani Chelsea. Sebelum saya memulai berbicara lebih mendalam tentang teknis permainan, saya ingin menanyakan ke Bung Jas. Nah, MU kan sekarang nih gak lolos nih Bung Jas ke final, artinya mereka tidak mungkin dong jadi juara Piala FA. Ya, kalau Manchester United kan mau ke UCL, Arsenal aja menang FA Cup. Waduh, bukan Arsenal menang aja, Arsenal juga fight ya untuk sampai ke final. Dengan bersusah payah mereka mengalahkan Manchester City, dan Arsenal akan ketemu Chelsea di final. Sebetulnya saya inginnya ketemu MU, biar lebih seru lagi nih kita bikin episode ya. Iya, benar. Nah, tapi gak masalah ya. Kita tahu bahwa pertandingan kedua semifinal berlangsung alot sengit, meskipun skor akhir juga adalah bisa dikatakan dengan selisih 2 gol. Arsenal juga menang atas Manchester City dengan skor 2-0. Nah, poinnya tadi dari Bung Jas sebagai salah satu supporter Manchester United, bahwa Manchester United harus, ingin atau perlunya ke UEFA Champions League. Tentu dengan mendengar pemikiran seperti ini bisa saja ada persepsi dari kita bahwa Manchester United melepas pertandingan Piala FA ini. Itu adalah pemikiran yang salah dan bisa saya katakan di sini bodoh. Ya, kenapa bisa saya katakan demikian? Karena tidak ada klub profesional, apalagi di liga yang besar, berasal dari liga yang besar seperti Liga Inggris, yang akan melepas pertandingan. Tapi akan ada prioritas dari klub masing-masing, di mana mereka harus habis-habisan berjuang, di mana mereka harus menurunkan sedikit intensitas permainan dan menurunkan pemain-pemain yang jarang sebelumnya dimainkan di pertandingan-pertandingan besar. Dan itu yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer pada pertandingan melawan Chelsea.
Chelsea sudah terbiasa di bawah Frank Lampard melakukan rotasi di line up dalam setiap pertandingan mereka Iya. di Premier League. Jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi Frank Lampard untuk melakukan rotasi. Oke, nilai plusnya bahwa tim dari Frank Lampard Chelsea tampak bermain lebih kompak. Tim dari MU secara kasat mata mungkin kita lihat nih gak kompak, padahal salah. MU juga memberikan perlawanan. MU juga ada beberapa peluang. Cuma dari ketajaman penyerangan Chelsea jauh lebih unggul. Ya, kenapa saya bisa katakan itu? Karena kita perlu juga lihat dari starting line up bahwa lebih banyak pemain yang diturunkan oleh Frank Lampard yang merupakan outfield player, yaitu adalah pemain-pemain yang memiliki naluri penyerangan. Sebut saja ya, di depan dari Lampard ada Willian, ada Mount, ada Giroud. Ini 3 pemain yang dipasangkan di depan. Di lini tengah ia bermain dengan wingback, ada James, kemudian di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada Alonso, di tengah ada Kovacic, ada Jorginho. Ini juga adalah pemain-pemain berkarakter menyerang semuanya. Di belakang dia menaruh 3 center back, Azpilicueta, Zouma, dan Rudiger. Azpilicueta ditaruh sebagai center back, tapi ia justru lebih sering maju ke depan. Terbukti, gol pertama dari Giroud adalah umpan dari Azpilicueta. Artinya banyak pemain yang diturunkan oleh Frank Lampard memiliki offensive minded karakter. Jadi karakter untuk menyerang. Sehingga memang Chelsea tampak lebih menguasai jalannya pertandingan secara penyerangan, bukan secara penguasaan bola. Penguasaan bola tampak MU lebih dominan, walaupun tidak beda jauh. Nah, bagaimana dari MU? Ini yang saya sedikit bingung, bahwa apakah Lampard serius atau tidak. Kalau dikatakan tidak serius, ya salah juga. Karena ia menurunkan penjaga gawang bukan Romero, tapi De Gea. Biasanya kita tahu adalah Romero. Di pertandingan seperti Piala FA atau pertandingan-pertandingan lainnya yang dianggap bukan merupakan prioritas utama MU. Kemudian di tengah, ya, ini juga kita lihat adalah pemain-pemain yang lebih banyak untuk bisa memenangi bola atau menguasai bola. Fred, Matic, ya, ditambah juga dengan Daniel James. Di depan, Fernandes dan Rashford. Di belakang sebetulnya tetap sama, Lindelof, Maguire, tapi ada Eric Bailly. Nah, ini sepertinya juga MU dengan formasi 3-4-3 karena ada wingback, Brandon Williams dan juga dengan Wan-Bissaka. Artinya dengan lebih banyak pemain yang berkarakter untuk menguasai bola, ini yang menyulitkan Manchester United untuk lebih banyak mendapatkan peluang yang membahayakan ke gawang dari Caballero. Padahal ini penjaga gawang yang jarang juga diturunkan, sudah senior. Tapi Caballero justru tampil baik pada game ini, dan ia juga banyak bisa mementahkan peluang dari MU, dari Bruno Fernandes kita tahu yang banyak, dan juga ada Maguire, 1 peluang on target. Sebaliknya, ini adalah pertandingan yang sangat mengecewakan bagi penjaga gawang MU. Iya. Bung Jas, yang De Gea, yang kamu lihat gak golnya Mason Mount? Nah, itu Iya. gimana tuh menurut kamu? De Gea, apa salah siapa sih itu? Dia kayak nggak bisa grip ya bolanya. Iya, dia nggak bisa grip. Kenapa itu? Kena jari-jarinya. Nah, jadi dia berusaha untuk melakukan save atau tepisan kalau kita melihat, bukan menangkap, tapi justru terkena jari-jarinya dan bola masuk ke gawangnya. Ya, itu adalah sebuah kecerobohan tentunya dari De Gea. Tapi memang ia juga musim ini beberapa kali juga melakukan blunder yang mengakibatkan MU kalah. Gol pertama dari Giroud juga tampak ia sedikit kaget dengan Giroud yang melakukan sontekan sehingga ia tidak bisa menepis bola. Kemudian gol ketiga adalah gol yang bagus saya kira ya. Pada saat itu yang dicetak oleh kita lihat bagaimana gol oleh Rudiger, atau memang itu adalah gol bunuh diri Maguire, kita juga belum jelas. Terus goalkeepernya kenapa nggak sama tangan? Yang mana? Oh, waktu gol yang ketiga itu. Iya. Ya, itu adalah refleks dari De Gea, bahwa ia juga mungkin sedikit kaget bola muncul menuju ke gawangnya ketika ada crossing yang dilepaskan oleh Alonso. Saya juga tidak jelas apakah itu Rudiger atau Maguire, tapi di sini di catatan justru ditulis Maguire yang own goal. Tapi kalau kita tampak pada pertandingan yang dimainkan, kita lihat sepertinya bola itu menyentuh kepada Rudiger ya, tapi justru di sini gol dikasih adalah gol bunuh diri. Mungkin terkena Harry Maguire juga. Tapi pada intinya De Gea tidak bermain pada performa terbaiknya. Dan itu mengakibatkan juga MU bisa kalah dengan skor telak. Ya, jadi kalau kita melihat sebetulnya Ole di sini juga terpaksa melakukan rotasi dalam line up karena dalam 6 pertandingan sebelumnya
ketika mereka bermain di Premier League terus-menerus, tidak ada pergantian pemain yang dilakukan di sana dalam posisi starting lineup. Jadi rotasi perlu dilakukan karena setelah ini MU akan kembali bermain di Premier League. Iya. Ya kan, kamu tahu gak hasil akhir antara Tottenham lawan Leicester? Iya, saya tahu dong, kan Leicester kalah. Nah, jadi dengan Leicester kalah, sekarang membuka peluang lagi dong Iya. bagi MU untuk ke UEFA Champions League. Jadi oleh Gunnar Solskjaer tidak salah juga. Dimana MU memang perlu, butuh, dan harus lolos ke UEFA Champions League setelah absen pada musim ini. Dan itu menjadi prioritas utama dari Manchester United. Jadi Ole mau tidak mau perlu melakukan rotasi. Tapi yang disayangkan di sini ada beberapa pemain yang justru ia tidak mainkan dalam rotasi tersebut yang biasa ia mainkan, yaitu seperti Ighalo, di mana Ighalo akhirnya turun di babak kedua. Tapi ia berupaya untuk menyelamatkan MU dari kekalahan karena akhirnya memainkan Martial, memainkan Pogba, dan bahkan memainkan Greenwood. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Chelsea sudah mendapatkan momentumnya dan sudah unggul jauh, bahkan sudah lebih dari 1 gol. Dan kesulitan MU juga, mereka tidak ada opsi lagi bagi pemain untuk mencetak gol. Biasa kan kita tahu ada Martial, ada Rashford, ada Greenwood. Dan dari line up awal, cuman yang saya bisa melihat memiliki kemampuan mencetak gol adalah Fernandes dan juga Rashford. Bahkan ketika Martial masuk, Martial yang dilanggar oleh Hudson-Odoi, sehingga itu membuat MU mendapatkan penalti. MU dapat penalti lagi, ya gak masalah. Memang ada pelanggaran kan Iya. yang dilakukan kepada Martial. Jadi kita juga jangan berpikir sesuatu yang aneh dengan sebuah tim yang sering mendapatkan penalti. Real Madrid pun banyak mendapatkan penalti. Tapi apa buktinya bahwa mereka mendapatkan keuntungan? Tidak. Itu semua karena proses kerjasama secara tim dari para pemain dan juga memang ada pemain yang dilanggar. Tapi kekalahan dari MU ini bukan berarti segalanya tamat dari MU. Tapi ini adalah kekalahan yang perlu dialami oleh MU, ya, yang akan memberikan oleh Gunnar Solskjaer banyak hikmah dari kekalahan ini, yang bisa membuat ia tentu lebih memperhatikan lagi formasi yang dia gunakan dengan mengandalkan wingback. Karena perlu Anda perhatikan, Chelsea pintar sekali dengan Frank Lampard memanfaatkan kosongnya ruang sebelah kiri dan kanan dari pertahanan MU karena wingback mereka yang kerap maju. Di mana pada pertandingan ini perlu kita akui bahwa Frank Lampard menang secara taktik dari Ole Gunnar Solskjaer karena ia juga tidak menurunkan pemain-pemain terbaiknya dalam game ini. Contoh penjaga gawang bukan Kepa, terus di depan bukan Tammy Abraham, ya, Kante tidak bermain, tapi timnya bisa meraih kemenangan. Jadi kita perlu mengapresiasi dan memberikan kredit kepada Frank Lampard yang menang secara taktik, menyerang melalui lebar lapangan, memanfaatkan ruang yang kosong di pertahanan MU karena wingback mereka kerap maju. Dan dari Ole Gunnar Solskjaer, tentu kekalahan ini memberikan ia banyak pelajaran. Dan kita akan tunggu bagaimana MU di game selanjutnya di Premier League yang perlu mereka menangkan. Karena tadi Bung Jas juga sudah infokan Leicester kalah. Dan itu kembali membuka peluang bagi Manchester United untuk lolos ke UEFA Champions League musim depan. MU baru saja kalah setelah 19 pertandingan sebelumnya tidak terkalahkan. Tapi kita perlu memberikan kredit poin kepada Ole Gunnar Solskjaer dan juga Frank Lampard yang dalam usia yang muda sudah bisa menangani tim yang besar dengan segala bentuk kesulitan mereka. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya untuk membahas tentang kekalahan Leicester dari Tottenham Hotspur. No hate, Only football. salam sepak bola.